Jika osteoartritis terus dibiarkan, maka tulang rawan yang awal menjadi pelindung akan terkikis habis dan kedua tulang akan bergesekan satu yang lain. Akibatnya, sendi akan menjadi semakin sakit dan kualitas hidup akan berkurang. Perkenalkan, nama saya Dr. Yosi Pratamajaya, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, hip and knee, terutama di bidang adult recon, sport and trauma, dan saya berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Hari ini saya akan membahas mengenai 5 gejala dari osteoartritis. Jadi osteoartritis itu adalah suatu penyakit degeneratif yang timbul pada semua sendi. Tidak hanya pada sendi lutut atau panggul, tapi juga bisa pada semua sendi termasuk sendi pinggang, pergelangan tangan, dan semua sendi di tubuh kita semuanya. Dan sifatnya sendiri dia adalah penyakit yang diakibatkan oleh usia. Jadi hampir semua pasien-pasien dengan usia tua mengalami osteoartritis. Faktor risiko untuk osteoartritis ini ada bermacam-macam, mulai dari usia, kemudian dari berat badan yang berlebih, kemudian tingkat aktivitas juga mempengaruhi dari timbulnya gejala pada osteoartritis. Dan selain itu, ada banyak faktor risiko lainnya yang mungkin terjadi. Contohnya, cedera olahraga yang tidak tertangani dengan baik pada usia muda bisa mengakibatkan osteoartritis pada usia tua. Sebelum kita membahas 5 gejala osteoartritis, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube FS Pondok Indah. Berikut 5 gejala utama pada osteoartritis. Yang pertama adalah rasa nyeri sendi ketika digerakkan. Jadi ketika terutama pada sendi lutut, apabila kita menekuk atau berjalan atau naik tangga, biasanya akan timbul nyeri pada sendinya. Kemudian umumnya bisa juga ditemani dengan inflamasi pada sendi, seperti kemerahan atau panas apabila kita raba. Dan yang ketiga, lutut atau panggul umumnya pada pagi hari bisa mengalami kekakuan, terutama setelah berbaring dalam jangka waktu yang agak lama. Kemudian ada penurunan fleksibilitas pada sendi. Jadi sendi lutut terutama berasa lebih kaku atau sendi panggul agak sulit apabila dilakukan gerakan-gerakan seperti mengangkang. Pada beberapa kasus yang sudah lebih parah, umumnya sendi dapat juga ada keluhan berbunyi apabila digerakkan. Gejala-gejala osteoartritis ini dia akan semakin parah seiring waktu. Namun sayangnya, hal ini tidak dapat disembuhkan karena berkaitan dengan proses penuaan dan degeneratif. Apabila orang sudah terkena osteoartritis, penanganannya sendiri tergantung dari derajat keparahan yang dialami oleh pasien. Apabila derajat keparahan masih ringan, biasanya kita bisa tangani dengan terapi obat-obatan, analgetik, dan juga dilakukan terapi fisik seperti fisioterapi dan lainnya. Apabila kedua terapi tersebut kurang lebih gagal atau tidak ada efeknya terhadap pasien atau derajat osteoartritisnya lebih tinggi, biasanya bisa kita bantu dengan terapi-terapi seperti suntikan penahan sakit atau suntikan suplemen seperti yang kita biasa kenal sebagai pelumas atau oli. Dan apabila selanjutnya suntikan tidak bermanfaat juga, tata laksana selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah terapi pembedahan. Terapi yang kita lakukan adalah terapi penggantian sendi, baik sendi panggul ataupun sendi lutut. Jadi selanjutnya untuk penanganan penggantian sendi ini, kita mengenal ada 2. Apabila di sendi lutut, kita mengenal sebagai total knee replacement. Dan untuk sendi panggul, kita kenal sebagai total hip replacement. Dan prinsipnya adalah mengkikis semua tulang rawan yang sudah rusak ataupun tulang-tulang yang sudah rusak di sekitar sendi dan menggantikannya dengan alat yang bahannya umumnya titanium sebagai pengganti atau sendi baru dari panggul atau lutut yang mengalami osteoartritis tersebut. Tujuan dari tindakan total hip replacement ini adalah supaya gerakan dari sendinya sendiri lebih halus sehingga pasien tidak mengalami sakit ketika berjalan ataupun aktivitas lainnya. Umumnya alat ini permanen, tapi untuk pada pasien-pasien dengan usia muda yang apabila kita lakukan total hip atau total knee replacement, dia memiliki waktu penggunaannya. Umumnya rata-rata di 20-25 tahun. Tetapi apabila 20 tahun tidak ada keluhan sama sekali, umumnya tidak kita gantikan atau tidak dioperasi lagi. Apabila virus dikatakan harus dilakukan operasi, sebelum dilakukan operasi tidak semata-mata kita langsung melakukan operasi. Ada beberapa screening terlebih dahulu yang perlu dilakukan, mulai dari pemeriksaan jantung, penyakit dalam, dan dokter bius. Dan kita lakukan juga pemeriksaan darah, kita screening semuanya, masuk parameter inflamasi seperti LED, CRP, dan lain-lainnya. Dan selain itu juga kita harus lakukan pemeriksaan ronsen dada dan ronsen pada bagian yang sakit dan lakukan kadang-kadang pemeriksaan CT scan atau USG dan lain-lainnya. Umumnya untuk pemulihan baik operasi total knee dan total hip, dia agak sedikit berbeda karena pada pasien total hip sendiri setelah pemulihan, pasien dapat langsung berjalan pada hari pertama atau kedua pasca operasi. Dan sakit yang dialami oleh pasien sangat-sangat jauh berkurang.
Namun berbeda dengan operasi total knee, di mana umumnya setelah operasi 1 bulan pertama umumnya pasien akan sedikit lebih sakit, tetapi dengan latihan yang baik, bulan-bulan selanjutnya pasien juga akan mengalami sakit yang akan sangat lebih berkurang dibandingkan dengan sebelum operasi. Untuk mengurangi risiko terjadinya osteoartritis, hal yang bisa kita ubah adalah 1. Berat badan, dan yang kedua adalah aktivitas. Contohnya seperti sepeda, atau berenang, atau aktivitas lainnya untuk menguatkan otot-otot paha. Apabila ada Anda atau saudara yang lain mengalami gejala-gejala osteoartritis, jangan lupa untuk dikonsultasikan ke dokter terdekat untuk diperiksa gejala-gejala tersebut apakah sesuai dengan osteoartritis atau tidak. Selanjutnya mau bahas apa lagi nih? Kalau ada ide lain, jangan lupa tulis ide-ide Anda di kolom komentar ini ya. Oke, salam sehat semuanya.